Gila guys, ngeri banget nih guys. Lu tau gak sih baru aja terjadi kebakaran di Arab Saudi. Api menyala di situ. Tapi gue lihat semua orang kayaknya acting baik-baik saja, damai-damai saja. Kenapa? Karena begitu ditanya ada korban jiwa nggak? Nggak ada guys. Apinya gimana? Apinya udah padam. Arab Saudi bilang bahkan mereka cuma butuh waktu beberapa jam untuk menghilangkan api tersebut. Jadi ini bukan masalah besar dong kalau kita ngeliat Arab Saudi kok tenang-tenang aja ya. Sebetulnya enggak guys. Sebetulnya ini justru kondisi gawat darurat. Kenapa? Nah di sini gue mau kasih tahu dulu. Soalnya yang kebakaran ini bukan pabrik kerupuk bro. Yang kebakaran ini kilang minyak. Dan kilang minyak ini bukan sembarang kilang minyak. Kilang minyak ini ternyata milik BUMN terbesar di Arab Saudi yang namanya Saudi Aramco. Ini perusahaan minyak paling besar di dunia ini guys. Dan api yang menyala itu adalah kilang minyak Saudi Aramco di Jazan. Bukan karena ada orang merokok sembarangan, bukan. Karena ada orang yang kirim drone. Nah ini jadi seru nih guys. Kok bisa-bisanya kilang minyak BUMN Arab Saudi dibom sama negara lain? Apa urusannya? Dan kenapa ini jadi masalah besar, seluruh dunia harus paham ini. So kalau lu penasaran apa sih prahara yang sedang terjadi di Arab Saudi? Kok dia sekarang lagi saling bunuh, saling ban sama negara tetangganya sendiri? Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi kenapa ini penting banget guys? Karena lu tau lah kemarin kalau lu followers sejatinya Benix di Instagram kita, benix.official, wajib lu langsung follow ya di @benix.official. Itu gue kemarin posting. Ada 3 negara tanda tangan perjanjian pertahanan fresh from the oven. Ada Turki, ada Pakistan, ada Arab Saudi. Di situ apa isinya? Mereka bersepakat kalau ada serangan terhadap satu negara itu akan dianggap serangan ke 3 negara ini sekaligus. Dan mereka ya wajib membela lah negara yang lain. Nah kenapa ini penting? Karena ternyata dalam hitungan jam sejak postingan Instagram Benix tentang fakta pertahanan Arab Saudi, Pakistan dan Turki, tiba-tiba apa? Meluncur drone testing nih dari sekutunya Iran yang namanya Houthi di Yemen. Mereka ngebom, gak sembarangan yang dibom, bukan apartemen, bukan pelabuhan, tapi yang dibom kilang minyak Saudi Aramco guys. Hanya dalam hitungan jam sejak traktat pertahanan, perjanjian joint defense antara 3 negara ini tanda tangan. Dan ini ngeri banget kalau lu paham yang namanya geopolitik. Dan lu wajib paham karena ini bisa mempengaruhi masa depan lu di Indonesia loh. Lu jangan tutup mata dengan perkembangan yang terjadi di belahan bumi lain. Karena suka gak suka, serangan terhadap kilang minyak Aramco ini bisa mengancam infrastruktur energi yang nilainya sebetulnya miliaran dolar, ratusan triliun. Dan lebih mengerikannya lagi, kenapa lu teman-teman di Surabaya, di Jakarta, di Bekasi, lu harus peduli sama berita ini? Karena situasi ini kalau makin parah lagi, ujung-ujungnya apa? Bisa bikin harga minyak bumi naik. Kalau harga minyak bumi naik, ongkos kapal itu ikut naik. Shipping cost, asuransi, harga aftur, harga transportasi, harga plastik, harga pupuk, semua pada berlomba-lomba ikut naik guys. Ujung-ujungnya apa? Ya kalau pupuk udah naik, makanan juga jadi naik. Kalau makanan jadi naik, inflasi di mana-mana. Dan kalau inflasi naik terus, ujung-ujungnya bank sentral bisa bilang apa? Wah, kalau inflasi naik terus, bunga harus kita naikin lagi dong. Bunga gak bisa diturunin. Ujung-ujungnya apa? Duit makin kering, duit makin mahal guys. Karena melawan inflasi katanya jurus satu-satunya adalah naikin bunga. Yang bikin lu tercekik. So, lu gak bisa tutup mata guys. Karena ternyata ujungnya gara-gara sebuah drone kecil yang terbang di langit Arab Saudi, cicilan KPR lu di Surabaya bisa tambah mahal. Cicilan kredit mobil, motor lu di Jakarta, Bekasi, Tangerang bisa jadi naik tinggi. Nah inilah guys yang namanya geopolitik. Lu gak bisa tutup mata dengan situasi yang terjadi di belahan bumi lain. So sebetulnya apa sih situasi yang sebenarnya terjadi guys? Ya ini betul-betul menurut gua ekstrim sih. Karena benar-benar diuji kesepakatan traktat pertahanannya Arab Saudi, Pakistan sama Turki. Kenapa? Karena ternyata ya cuma dalam hitungan jam di tanggal 9 Agustus 2026 ada sebuah wilayah di bagian barat daya Arab Saudi yang berbatasan dengan Yemen itu dibombardir sama pasukan Houthi. Dan ternyata yang diincar bukan fasilitas militer, melainkan fasilitas milik perusahaan minyak Saudi Aramco yang ada di Jazan. Ya memang pemerintah Saudi itu udah bilang apinya itu berhasil dipadamkan. Tidak ada korban luka, tidak ada korban jiwa. Dan Saudi sendiri pada awalnya masih malu-malu guys. Dia nggak mau nyebutin secara resmi penyebab kebakaran tersebut. Tapi meskipun Arab Saudi berusaha menyembunyikan rasa malu itu, rasa teror itu, kecolongan itu, yang namanya fakta nggak bisa ditutup-tutupin, nggak bisa dibohongin rakyat juga. Karena ternyata nggak lama Houthi langsung bikin pernyataan
klaim dia yang bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Jazan. Dan ini menarik. Kenapa harus Jazan? Kan ada banyak target di Arab Saudi. Iya enggak? Kenapa harus Jazan? Sebenarnya pinter nih Houthi. Dia lagi ngasih kode. Karena Jazan lokasinya ada di dekat Laut Merah. Red Sea. So kalau lu lihat pertanyaan Arab Saudi, di sebelah timur Arab Saudi itu adalah basis ekspor minyak dia selama ini. Tapi harus lewat Selat Hormuz yang sekarang lagi ada konflik tuh sama Iran. So kita lihat kalau dia mau ekspor kemana? Ke bagian barat, sama-sama laut. Karena di bagian barat Arab Saudi ada Laut Merah, terbuka luas. Tapi di sebelah selatannya ada negara yang namanya Yemen. Dan suka nggak suka, ternyata di dekat Yemen itu ada choke point, pintu masuk menuju Laut Merah yang namanya Selat Bab el Mandeb. Nah, lu kalau dengar Bab el Mandeb, mungkin teman-teman yang belum update, lu mungkin kira ini restoran kebab lah ya. Tapi enggak guys, karena kalau lu investor, lu wajib paham geopolitik. Dan kalau lu wajib paham geopolitik, lu pasti udah tahu kalau Selat Bab el Mandeb adalah salah satu selat yang paling penting di dunia ini. Salah satu jalur pelayaran yang paling krusial di planet bumi ini. Karena kapal dari Asia, nggak peduli dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, kalau lu mau ekspor barang ke Eropa, negara-negara kaya di sana, lu wajib lewat terusan Suez. Nah, sebelum masuk terusan Suez, lu harus lewat Laut Merah. Sebelum masuk Laut Merah, lu harus masuk dulu lewatin Selat Bab el Mandeb. Dan kalau Bab el Mandeb terganggu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kapal lu bisa jadi wajib muter ngelewatin benua Afrika. Yang artinya waktu pelayaran perjalanan lu jadi tambah panjang. BBM yang harus digunakan jadi tambah banyak. Ujung-ujungnya asuransi kapal makin beresiko, makin mahal juga. Dan mau gak mau yang namanya freight rate, tarif angkutan buat jalur laut itu jadi makin mahal juga, jadi naik tinggi guys. Dan ujung-ujungnya apa? Ya kalau biaya transportasi makin mahal, barang yang diangkut oleh kontainer-kontainer kapal itu, ujung-ujungnya mau gak mau ikut naik juga, ikut mahal juga. Ujung-ujungnya lu kalau belanja barang di toko bakal menjadi lebih mahal lagi. Nah inilah efek geopolitik. Dari sini lu udah tahu namanya geopolitik memang bisnis yang luar biasa. Karena ada dua kelompok nih yang lagi bertengkar nih, Houthi sama Arab Saudi. Jaraknya ribuan kilometer nih dari rumah kita nih di Indonesia. Tapi ternyata dampaknya bisa sampai ikut-ikutan harga-harga barang pada naik di Cianjur, di Purworejo, di Papua, di Tokopedia bisa ikut naik. Gara-gara konflik yang jaraknya ribuan kilometer dari negara kita. So dari sini udah bisa lihat ya bahwa lu walaupun warga Bekasi, lu gak bisa tutup mata dengan situasi yang terjadi di Houthi, di Yemen hari ini, di Arab Saudi hari ini. Tapi pertanyaan pentingnya gini guys, kenapa yang namanya negara Houthi itu menyerang Saudi itu dulu deh? Karena lu harus tahu siapa sih sebetulnya kelompok yang namanya Houthi ini. Kelompok yang hari ini menguasai sebagian wilayah negara Yemen. Kelompok yang hari ini pun lagi sibuk berperang melawan Yemen sendiri dan melawan Arab Saudi. Buat teman-teman yang belum tahu, Houthi ini adalah kelompok bersenjata dari Yemen yang selama bertahun-tahun memang mengadakan konflik dengan pemerintah Yemen yang didukung oleh Arab Saudi. Nah kalau teman-teman update ya dengan situasi geopolitik di Timur Tengah, pasti udah paham lah siapa yang dianggap sebagai sekutu Iran di sana, siapa yang dianggap sebagai sekutu Israel di sana. Kalau Arab Saudi udah terkenal sebagai peliharaannya Israel dan Amerika Serikat, nah Houthi sudah terkenal memiliki tujuan, jaringan, visi misi yang kurang lebih selaras dengan negara Iran. Makanya lu gak usah heran guys, ketika Iran berkonflik dengan Amerika Serikat, berperang di Hormuz, yang dilakukan Iran apa? Dia telepon Houthi. Bro, lu siap-siap ya, tutup Red Sea kalau Amerika Serikat mulai ngebom pembangkit listrik di Iran, mulai ngebom jembatan sipil di Iran, mulai ngebom rakyat Iran. Lu bayangin, yang ditelepon sama Iran bukan Rusia, bukan China, tapi yang ditelepon sama Iran adalah Houthi buat siap-siap nutup Selat Bab el Mandeb, nutup Red Sea guys. Dan apa yang terjadi? Ya saat itu juga begitu dapat telepon spesial dari Iran, yang dilakukan Houthi adalah lain. Di bulan Juli 2026, pemimpin Houthi bahkan langsung memberikan peringatan keras kepada Arab Saudi. Dia langsung bilang fasilitas minyak dan fasilitas strategis di Saudi bisa menjadi target kalau Riyadh kembali meningkatkan keterlibatan militernya di Yaman. Dan ancaman itu sekarang bukan cuma sekedar ancaman,
Karena sekarang serangan terhadap infrastruktur energi Saudi kembali terjadi. Bahkan sebelum kejadian Jazan yang tanggal 9 Agustus kemarin ini, fresh from the oven ini, Houthi udah berulang kali melakukan serangan terhadap fasilitas Saudi di Jizan, Yanbu di bulan Juli kemarin. Dan mereka udah berulang kali juga mengklaim menyerang beberapa jalur distribusi minyak yang menghubungkan wilayah timur Saudi dengan Yanbu di Laut Merah. Artinya nih guys, kalau lu lihat pola serangannya, ini bukan serangan random dari pasukan teror pakai sendal jepit, tidak. Bukan ada gedung tembak yuk, ada kapal lewat tembak yuk, enggak guys. Ini ada logika strategisnya. Karena target yang diserang adalah target energi. Ini adalah nyawanya Arab Saudi, nyawanya negara Teluk. Saudi Arabia memang betul punya banyak rudal dari Amerika Serikat. Betul mereka punya backing Israel. Betul mereka punya banyak pesawat canggih. Betul mereka punya rudal Patriot. Betul juga mereka punya uang dolar yang begitu banyak. Tapi halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Tapi tetap faktanya negara Arab Saudi ekonominya sangat-sangat bergantung dari kemampuan mereka menjual energi minyak, mentransport energi minyak dari Teluk ke seluruh dunia. Nah inilah urat nadi, nafas kerajaan Arab Saudi. So ini bagian yang sangat-sangat menarik guys. Karena ternyata serangan Houthi itu ya hari ini persis dilakukan setelah ada perjanjian kesepakatan NATO versi Arab Saudi ini. Arab Saudi, Pakistan, Turki yang bersepakat untuk saling melindungi, yang bersepakat untuk menyerang. Kalau ada satu negara yang diserang, yang lain siap menyerang. Ini adalah uji coba testing yang luar biasa. Makanya lo gak usah heran guys, gara-gara serangan ini, gua jamin yang namanya harga minyak dunia, entah itu Brent, entah itu WTI, itu pasti bakal naik terus, bakal makin mahal. Karena ya konfliknya bisa jadi terjadi eskalasi yang lebih besar lagi, karena pemainnya bukan lagi cuman Iran sama Amerika Serikat, tapi udah bisa buka cabang kemana-mana. Ke Pakistan, ke Turki, ke Arab Saudi, ke Yemen, ke Houthi, dan negara-negara lain yang ada di Timur Tengah harus terpaksa ikut pesta kembang api. Jadi dari sini lu udah bisa lihat yang dilakukan itu bukan cuma sekedar serangan, bukan cuma soal peledakan kilang minyak, bukan cuma serangan ekonomi bahkan terhadap urat nadi perekonomian Arab Saudi, no. Tapi adalah sebuah testing terhadap aliansi yang dibangun oleh Raja Arab. Ini sebetulnya diplomatic signaling guys. Ini sinyal diplomatiknya. Mereka mau ngetes seberapa jauh si Turki bakal bergerak melindungi Arab Saudi. Seberapa jauh Pakistan akan bergerak melindungi Arab Saudi. Apakah ini artinya negara Turki sama Pakistan itu terjebak karena mereka udah terlanjur tanda tangan, hitungan jam kena bom itu si Arab Saudi. So ini bakal jadi sesuatu yang sangat-sangat menarik buat kita nantikan dalam beberapa hari ke depan. Akankah ada pemain besar dunia ikut turun? Kenapa ini penting guys? Karena lu udah tahu lah yang namanya Pakistan itu musuhnya India. Dan yang namanya Turki adalah negara NATO. Ini bisa jadi tes pertama. Apakah akan ada negara NATO yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah? Peristiwa ini juga bakal menentukan guys kredibilitas dari aliansi yang baru aja lahir itu. Karena yang namanya kredibilitas itu bukan lahir gara-gara ada tanda tangan. Enggak, semua orang bisa bikin tanda tangan, semua orang bisa bikin MOU.
tapi kosong dan bodong. Karena yang namanya kredibilitas itu ditentukan bukan dari tanda tangan agreement, kertas bungkus kacang goreng itu, no. Kredibilitas baru ada artinya ketika dia sudah lolos tes, ketika dia sudah diuji. Sama kayak asuransi, banyak orang bisa klaim asuransi ini paling hebat, asuransi ini dijamin aman, asuransi ini pasti diganti rugi kalau kecelakaan kendaraan lu. Apa iya? Semua asuransi masa belum kecelakaan pada bilang hal yang sama. Di cover pak, pasti aman. Tapi begitu terjadi kecelakaan, wah ternyata ada begitu banyak syaratnya. Pak mohon maaf nih, menurut halaman 174 bab nomor 17C, kecelakaan bapak yang ketimpa pohon rambutan itu tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Hah kok bisa gitu? Iya, kalau ketimpanya pohon duren baru ditanggung. Loh, kok gitu ya, salah sendiri bapak nggak baca klausul yang ada di halaman 174. Itulah realitanya guys. Nah sekarang situasi yang lebih besar lagi akan tiba nih di depan mata nih. Karena ada dua negara. Karena sekarang kita udah melibatkan negara NATO dan negara yang punya nuklir yang namanya Pakistan. Jadi kalau banyak orang yang bilang, oh Saudi Arabia kebakaran, itu sih urusan kecil. Toh apinya udah padam. Tidak guys, justru itu akan menyulut api yang lebih besar lagi dan lebih brutal lagi. Karena lu harus lihat itu dari kacamata puzzle yang jauh lebih besar. Bukan cuma perkara Arab Saudi doang. Lu udah bicara soal Houthi, lu udah bicara soal Iran, lu udah bicara soal Turki, Pakistan, Selat Hormuz, Bab el Mandeb. Dan di tengah-tengah semuanya ini ada yang namanya minyak plus nuklir bro. Dan dua komoditas ini selalu menjadi sumber konflik di planet bumi. So dari sini udah bisa lihat ya, meskipun apinya sudah berhasil dipadamkan sama Arab Saudi, meskipun tidak ada korban luka-luka atau korban nyawa di sana di peristiwa kebakaran itu, tapi pertanyaan besarnya guys, itu bukan soal seberapa besar kebakaran yang kemarin, bukan seberapa besar kerugian Arab Saudi, berapa dolar, bukan itu. Pertanyaan yang jauh lebih penting buat teman-teman semua, menurut kalian apakah ini adalah serangan yang terakhir? Karena kalau jawabannya tidak, berarti lu sedang menyaksikan detik-detik serangan lanjutan. Bukan cuma di kilang minyak, tapi ke pipa-pipa oil and gas, ke terminal, ke pelabuhan, ke tanker kapal-kapal di Teluk. Dan ketika itu semua terjadi, jangan kaget kalau orang yang paling shock justru bukan orang di Timur Tengah, tapi justru orang-orang yang ada di Wall Street, yang bahkan gua yakin mereka nggak tahu tuh letak Jazan itu di peta di mananya Arab Saudi ya. Gue yakin mereka nggak tahu guys. Jangan kan Jazan, disuruh tunjuk Indonesia aja mereka nggak pelongo-pelongo, udah pastilah. Tapi itulah yang namanya dunia investasi. Karena kadang-kadang kalau lihat laporan keuangan mereka ya bagus-bagus. Contohnya kayak kemarin tuh Chevron tambah cuan, BP tambah cuan, Aramco tambah cuan, revenue naik, profit naik, manajemen bagus, mungkin valuasinya harga diskon juga. Tapi kalau ada satu drone murah terbang di Yemen, bubar semua bro analisis Excel lu itu, gua garansi. So gimana guys menurut kalian? Kalau serangan ini bakal terus berlanjut dan makin parah, menurut lu apakah harga minyak dunia bakal terus naik mencapai harga di level yang tertinggi? Dan menurut teman-teman, kira-kira nih negara-negara lain tuh, Pakistan sama Turki, apa betul bakal turun membela kepentingan Arab Saudi di situ? Apakah mereka rela reputasi mereka hancur di negara-negara Oki, di negara-negara Timur Tengah? Rela nggak mereka mempertaruhkan itu semua demi membela kepentingan Arab Saudi yang selama ini lu udah pada tahu, ya best friendnya Israel dan best friendnya Amerika Serikat? Dan apakah ini artinya ya Presiden Turki Erdogan tuh sama si Pakistan dijebak secara tidak langsung ke dalam sebuah perjanjian yang bakal menggiring Timur Tengah ke perang yang lebih besar lagi guys? Gimana menurut kalian? Bakal eskalasi makin besar atau justru ini cuman api kecil yang ada di daerah kecil di Arab Saudi? Kebetulan sih bisa menghasilkan minyak 400.000 barel per hari. Gimana guys menurut teman-teman? Segera sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa segera like video kita dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.